Akbar, 20 menit lagi berbuka. Kamu masih kuat? Insya Allah kuat. Soalnya puasa itu bukan sekadar nahan lapar dan haus, tapi juga latihan kesabaran. Bener banget, tapi jujur ya, kadang susah banget buat sabar pas lagi puasa. Tenang, kamu nggak sendirian. Sabar itu memang ujian, makanya Allah kasih pahala besar buat orang-orang yang bersabar. Tapi ada nggak contoh dalam sejarah Islam yang menunjukkan pentingnya kesabaran saat menghadapi cobaan? Wah, banyak. Salah satunya yang luar biasa adalah kisah penaklukan kota Taif. Taif, aku pernah dengar, tapi belum tahu ceritanya secara lengkap. Jadi gini, Taif itu kota yang dulu menolak dakwah Rasulullah dengan sangat kasar. Kok bisa? Setelah Rasulullah kehilangan Abu Talib dan Khadijah, beliau mencoba berdakwah ke Taif dengan harapan mereka mau menerima Islam. Tapi ternyata, mereka malah menolak mentah-mentah dan memperlakukan Rasulullah dengan sangat kejam. Wah, aku pernah dengar. Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, kan? Betul banget, Rasulullah sampai terluka parah, kakinya berdarah, dan beliau harus berlindung di kebun. Subhanallah, terus, apa Rasulullah langsung menyerang balik? Justru enggak, Rasulullah malah mendoakan penduduk Taif agar suatu saat mereka mendapat hidayah. Tapi, kapan akhirnya Taif bisa ditaklukkan? Nah, itu terjadi setelah Perang Hunain. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 12.000 orang, tapi pasukan Taif sangat kuat dan berlindung di dalam benteng mereka yang kokoh. Jadi pasukan Muslim langsung menyerang. Awalnya, iya, tapi ternyata, pasukan Taif sangat sulit dikalahkan karena mereka menyerang dari atas benteng. Banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran itu. Waduh, pasti pasukan Muslim frustasi, dong. Iya, bahkan beberapa sahabat menyarankan Rasulullah untuk mengutuk kota Taif agar mereka hancur. Wah, terus apa Rasulullah setuju? Justru Rasulullah malah berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk Taif dan bimbing mereka menuju Islam." Masya Allah, Rasulullah benar-benar punya hati yang luar biasa. Betul, akhirnya, setelah beberapa tahun kemudian, penduduk Taif sendiri yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Bar, kalau dikaitkan dengan puasa Ramadan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Banyak banget. Pertama, kesabaran itu selalu berbuah manis. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan keburukan, tapi dengan doa dan keteguhan hati. Oh, mirip sama puasa. Kita juga harus sabar, nggak boleh marah-marah atau membalas keburukan dengan keburukan. Nah, itu dia. Kedua, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya? Rasulullah dan para sahabat menghadapi banyak ujian sebelum akhirnya menang. Sama seperti kita yang harus sabar dalam beribadah di bulan Ramadan sebelum merasakan kemenangan di hari Idul Fitri. Wah, jadi Ramadan itu bukan sekadar nahan lapar, tapi juga latihan mental dan spiritual. Betul sekali. Tapi, Bar, kenapa ada orang yang puasanya terasa sia-sia? Maksudnya, udah puasa, tapi tetap gampang marah dan malas ibadah. Itu karena mereka hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan hawa nafsu. Wah, ini kayak yang Rasulullah bilang ya. Iya, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Berarti puasa yang benar itu bukan cuma soal nggak makan dan minum, tapi juga menjaga hati, lisan, dan perilaku. Betul sekali, makanya kita harus menjadikan Ramadan sebagai momen perubahan diri. Jadi kesimpulannya, puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tapi juga melatih kesabaran dan ketakwaan. Penaklukan Taif mengajarkan bahwa kemenangan sejati datang dari kesabaran dan doa. Puasa harus jadi momen perubahan, bukan sekadar rutinitas. Jangan sia-siakan Ramadan hanya dengan menahan lapar, tapi juga harus menahan hawa nafsu. Wah, kesimpulanmu bagus, Lala. Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Mantap, lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah. Yuk kita berbuka puasa. Tapi jangan makan berlebihan ya. Siap.